Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, amin. Baik, ketemu lagi dengan saya Bung Ajex. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial khusus buat pemula dengan judul bagaimana kita mengenal Google Dokumen. Karena supaya teman-teman tahu sebelum kita bisa menguasai Google Dokumen itu, kita tahu dulu apa sih Google Dokumen itu. Google Dokumen adalah layanan pengolah kata yang dapat digunakan secara gratis. Sebenarnya Google Dokumen ini hampir sama saja dengan Microsoft Word, tapi ada beberapa perbedaan antara Microsoft Word dan Google Dokumen di sini. Nah, kira-kira perbedaannya itu apa dan bagaimana cara menggunakan Google Dokumen ini? Mari kita simak penjelasan saya. Pertama kita masuk dulu ke tab baru pada Google Chrome atau Mozilla atau aplikasi internet lainnya. Lalu di sini kita masuk pada www.google.com. Setelah terbuka di sini kita memilih Gmail. Tapi sebelum kita memilih Gmail, pastikan bahwa akun Google kita sudah terhubung dengan Google. Jadi untuk membuat Google Dokumen ini syaratnya yaitu syarat utamanya yang pertama komputer atau PC kita itu terhubung dengan internet. Yang kedua, akun Google kita sudah aktif. Nah, di sini kita memilih Gmail. Setelah Gmail saya terbuka, saya perbesar saja. Di sini kita memilih aplikasi Google. Lalu kita memilih Drive. Saya tutup aja ini. Dia minta update. Setelah terbuka, kita memilih baru. Setelah itu kita memilih Google Dokumen. Nah, beginilah bentuk dari tampilan dari Google Dokumen, teman-teman. Pada dasarnya Google Dokumen ini sama saja dengan Microsoft Word. Menu-menunya, tampilannya, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, kira-kira perbedaan itu apa saja? Google Dokumen, dia menyimpan data secara otomatis melalui jaringan. Kalau Microsoft Word itu dia menyimpan data secara manual. Contohnya di sini saya mengetik Google, jadi secara otomatis dia tersimpan. Perhatikan arah mouse saya. Misalnya saya ketik Google adalah, jadi di tampilan mouse saya menyimpan. Jadi dia menyimpan data secara otomatis. Kalau Microsoft Word dia menyimpannya secara manual. Misalkan kita sudah mengetik dokumen atau surat-surat, lalu kita mau menyimpannya, biasanya kita masuk ke menu file, save as, atau Ctrl S. Jadi itu perbedaan pertama antara Google Dokumen dan Microsoft Word. Perbedaan kedua ada pada tampilan, teman-teman. Biasanya kalau Google Dokumen itu dia lebih ke satu bentuk, sedangkan Microsoft Word itu dia banyak bentuk, jadi menu-menunya juga banyak. Itu termasuk perbedaan juga. Kemudian juga untuk segi kegunaan, dari segi kegunaan ini untuk Google Dokumen ini dia bisa berfungsi untuk menyatukan satu dokumen dalam suatu file. Kalau sedangkan Microsoft Word ini biasanya dibagi dalam beberapa dokumen-dokumen. Nah, contohnya begini. Misalnya saya seorang mahasiswa, misalnya saya seorang dosen, saya punya mahasiswa ada 10 orang. Jadi saya ingin mereka mengisi tabel
berupa nama, biodata, umur, asal. Biasanya yang kita gunakan itu adalah Google Dokumen. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan Microsoft Word. Kalau saya menggunakan Microsoft Word di sini, berarti saya membagi per item Microsoft Word. Sedangkan kalau Google Dokumen itu hanya per satu dokumen. Misalnya gini, gunaannya seperti ini. Saya praktekkan saja. Di sini saya sudah sediakan sebuah tabel yang saya buat dari Google Dokumen. Misalkan saya ini seorang dosen, saya punya 10 orang mahasiswa atau mahasiswi, jadi saya tidak tahu nama-nama mereka. Anggaplah saja ya mahasiswa baru lah. Ini sebagai contoh saja. Saya tidak tahu alamat mereka, saya tidak tahu tempat tanggal lahir mereka. Jadi untuk saya mendapatkan data mereka secara kolektif, maka saya menggunakan Google Dokumen. Kenapa saya menggunakan Google Dokumen di sini, teman-teman? Karena Google Dokumen ini dia menyimpannya secara otomatis dan setiap orang yang mengisinya akan tersimpan secara otomatis. Kalau saya menggunakan Microsoft Word, berarti saya mengirimnya per 10 orang masing-masing. Contohnya ada 10 mahasiswa. Anggaplah saja saya punya grup WhatsApp sama mereka. Berarti saya mengirimkan ke grup WhatsApp dan mereka akan mengisi biodata mereka dan mereka mengirimnya ke saya per individual. Kalau Google Dokumen, tinggal saya kirim saja linknya dan mereka mengisinya lewat akun mereka masing-masing dan dia otomatis akan menyimpannya sendiri. Jadi begitu salah satu contoh Google Dokumen, teman-teman. Sebenarnya kegunaan Google Dokumen juga banyak juga, mungkin teman-teman bisa share, cari di Google biar infonya lebih jelas. Oke, di sini saya sudah sediakan sebuah tabel nama mahasiswa, alamat, tempat tanggal lahir. Setelah kita membuat tabel yang kita inginkan di sini, setelah itu kita memilih bagikan. Nah, setelah kita memilih bagikan, tampilannya akan seperti ini. Di atas ini ada tambahkan orang dan grup. Misalnya saja saya tuliskan kelas baru. Kemudian di sini akun Google saya, artinya pemilik yang membuat Google Dokumen yang bersangkutan. Yang berikut di sini dapatkan link. Nah, teman-teman, dapatkan link di sini. Di sini ada siapa saja di internet yang memiliki link ini dapat melihat. Artinya kalau kita saling link, linknya itu untuk siapa saja yang membukanya bisa mengisi tabel yang saya maksud ini secara bebas. Tapi kalau saya ingin hanya kontak-kontak tertentu saja di sini, kita menggantinya di sini. Oke? Jadi dibatasi. Contoh saya ingin dibatasi. Lalu selesai, kita buka ulang, saling link. Oke, setelah link disaling, kita buka dokumen baru, kita template ring, kita enter. Nah, kenapa di sini masih muncul tabel ini? Karena saya membukanya masih menggunakan akun saya, artinya akun pembuat. Contohnya saya ganti akun lainnya. Di sini setelah saya memakai akun lain, akun selain dari akun drive saya tadi, di sini dia meminta akses, teman-teman. Ini saya pakai akun lain, dia meminta akses. Kenapa dia meminta akses? Karena di sini saya merubahnya dibatasi. Jadi untuk aksesnya diizinkan itu dari saya sendiri. Nanti teman-teman akan ada email masuk ke pemberitahuan akan masuk ke email kita. Kemudian saya rubah saja di sini. Misalnya di sini saya rubah menjadi siapa saja. Tadi dibatasi siapa saja, selesai.
ulang, siapa saja, saling link. Lalu saya buka ulang di sini, template ring di sini. Saya ganti akun yang lain aja. Nah, di sini akan terlihat bebas, oleh siapa saja yang membukanya, karena saya membagikannya kepada siapa saja, bukan dibatasi. Contoh ini yang akun yang saya buka, misalnya di sini saya isi, saya minta akses edit, kirim. Setelah itu akan masuk ke email saya di sini. Akun atas nama ini meminta izin untuk edit. Lalu saya bagikan. Berhasil menggunakan file ini, kita kembali lagi. Lalu kita buka Google Dokumen, pesan diberi izin. Lalu saya kirim. Oke, kita kembali ke akun yang sedang ini. Setelah itu tinggal mengisi data. Contoh Ani, alamat Tokyo. Ini contoh saja. Tempat tanggal lahir Tokyo. Tokyo 1 Mei 2022. Jadi dia akan tersimpan secara otomatis, teman-teman. Artinya siapa saja yang mengisi setelah kita bagikan, siapa saja yang mengisi akan otomatis tersimpan. Jadi setelah semua mahasiswa mengisi data, maka datanya terisi semua dan terkolektif. Nah, begitulah contoh dari Google Dokumen, teman-teman. Saya kembali lagi di sini. Jadi cara bagikan itu bisa kita, di sini ada perintah di sini, bisa siapa saja yang memiliki link. Ini artinya kalau kita centang di sini berarti linknya bebas untuk siapa saja bisa membukanya. Kalau kita memilih dibatasi seperti yang tadi, maka akan ada hak akses minta izin dari si pemilik Google Dokumen itu. Oke. Kemudian untuk membuat data-data di Google Dokumen ini pada dasarnya sama saja dengan di Microsoft Word. Menu-menunya, ada menu file, ada menu edit, ada menu tampilan, ada format, gitu. Hanya saja Microsoft Word dan Microsoft Dokumen ini ada punya kelemahan dan kelebihan. Misalnya Google Dokumen memiliki kelebihan, bisa menyimpan data secara otomatis, dan lain-lain. Ada juga kekurangannya. Untuk mencari kekurangan dan kelebihan lebih lengkap mungkin bisa cari di Google, teman-teman. Jadi itulah penjelasan saya mengenai Google Dokumen. Sekian dan terima kasih. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada form komentar di bawah ini. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.